Eh, saya ucapkan selamat sore kepada semuanya. Sebenarnya Suta ini bisa dikatakan menjadi kelanjutan dari pembahasan Suta kemarin. Karena apa yang telah kita bahas kemarin itu adalah bagaimana terbentuknya persepsi sehingga manusia itu terobsesi, dan obsesi tersebut menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan. Nah, ketika manusia sudah terjebak dalam obsesi, seringkali mereka tidak bisa memutuskan bagaimana agar mereka itu bisa terbebas sepenuhnya dari penderitaan. Bagaimana agar mereka semua terlepas dari samsara. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan sore hari ini, saya akan membahas kaca dan ini juga merupakan salah satu suta, atau bahkan mungkin satu-satunya suta dari Nikaya yang disebutkan oleh Nagarjuna dalam bukunya Mula Madhyamika Karika. Jadi Mula Madhyamika Karika itu, kalau menurut Profesor Rhys Davids, merupakan komentar dari Kacana Gota Sutta. Nah, jika kita nyata, Samyutta Nikaya mempunyai signifikansi yang sangat luar biasa di kalangan umat Buddha, karena kalau dibandingkan dengan nikaya-nikaya yang lain seperti Majjhima Nikaya, Tiga Nikaya, Anguttara Nikaya, ataupun Khuddaka Nikaya, Samyutta Nikaya telah melahirkan 3 kitab komentar dengan demikian. Yang pertama tentu itu adalah kitab komentar dari Samyutta Nikaya itu sendiri, yaitu Saratapakasini. Halo, Tin. Ya. Sudah jelas, Bante, silakan. Sudah jelas ya? Sudah. Untuk Justin itu saja, di kadang-kadang karena koneksi saya sore hari ini habis hujan, jadi koneksi saya agak jelek sedikit. Oke, baik. Ya, jadi siapa tahu nanti pas lagi putus begitu. Nah, yang pertama tentu tadi sebagaimana saya sebutkan bahwa Samyutta Nikaya itu telah melahirkan 3 kitab komentar. Yang pertama itu adalah Saratapakasini, yang merupakan kitab komentar secara langsung dari keseluruhan kitab Samyutta Nikaya. Kemudian yang kedua itu adalah dari Jatasutta. Jatasutta ini kemudian melahirkan Visuddhimagga. Ya, jadi Visuddhimagga itu ditulis untuk mengomentari, yaitu yang disebut sebagai Jatasutta, dan sutta ini ditemukan dalam Samyutta Nikaya juga.
Kemudian yang ketiga, itu adalah Kacana Kutasutha yang melahirkan Mula Madhyamika Karika yang ditulis oleh Nagarjuna. Nah, Kacana Kutasutha sendiri ini sebenarnya merupakan percakapan antara Bante Kacana, dan dengan Sang Buddha. Jadi di awal sutta ini disebutkan bahwa Bante Kacana itu menghampiri Sang Buddha dan kemudian bertanya tentang pandangan benar. Jadi penjelasan yang ada dalam Kacana Kutasutha itu sebenarnya memberikan penjelasan tentang pandangan benar. Oleh karena itu, dalam kalimat pembukanya, Bante Kacana bertanya kepada Sang Buddha, pandangan benar, Bante. Demikian dikatakan. Sesungguhnya apakah yang dimaksud dengan pandangan benar itu? Nah, kemudian di sini jawabannya itu barulah kemudian memiliki korelasi dengan judul yang telah saya berikan. Kacana Kutasutha, jalan tengah solusi untuk dualisme. Karena sebenarnya jawaban yang diberikan oleh Sang Buddha untuk pertanyaan tentang pandangan benar itu justru tidak memberikan jawaban secara langsung untuk menjabarkan pandangan benar itu seperti apa, tapi Sang Buddha justru memberikan jawaban bahwa dunia ini tergantung pada konsep dualisme antara ada dan tidak ada. Ini juga kemudian telah kita pegang bersama-sama, kita bawa kemana-mana konsep ini. Dan bahkan di tengah-tengah masyarakat kita telah menemukan sebuah persepsi bahwa dunia ini sesungguhnya ada dalam bentuk pasangan. Laki-laki perempuan, siang dan malam. Karena itu kalau ada ya kemudian pasangannya tidak ada. Kemudian baik dan buruk, benar dan salah. Itulah yang kemudian kita pegang bersama-sama. Konsep ini kita bawa terus-menerus, diajarkan dari satu generasi ke generasi, dari waktu ke waktu, tanpa henti. Masyarakat kita terjebak pada konsep dualisme ini. Jadi, di tengah-tengah masyarakat, karena kita hidup juga di tengah-tengah masyarakat, kita pun akhirnya mau tidak mau terjebak dalam konsep ini. Konsep dualisme. Ya. Jadi karena masyarakat itu sudah memegang begitu kuat, memegang begitu luar biasa konsep dualisme. Orang tua kita, guru-guru kita, masyarakat kita, orang-orang di sekeliling kita pun kemudian terjebak dalam konsep dualisme ini. Kita hidupnya pun kemudian diukur
dari konsep dualisme ini. Kehidupan kita diukur dari konsep salah dan benar, baik dan buruk, layak tidak layak. Itulah kehidupan kita. Secara etika, kita selalu diukur dalam konteks dualisme ini. Nah, oleh karena itu, ketika kita secara sosial, secara etika, dianggap benar, kemudian kita dipuji. Kita kemudian disanjung-sanjung. Kita kemudian dianggap layak, dianggap baik di tengah-tengah masyarakat. Begitu kita dianggap buruk, begitu kita dianggap tidak baik, kita dihina, dicaci, direndahkan, bahkan tidak jarang diberikan hukuman secara sosial. Ketika kita dianggap tidak baik, ya, dianggap buruk, seringkali juga disakiti, seringkali juga kemudian ada yang dimusnahkan, dihilangkan, ditiadakan. Dengan alasan apa? Karena orang-orang yang dianggap tidak baik kemudian dianggap menjadi musuh masyarakat. Dianggap menjadi musuh bersama. Oleh karena itu, mereka yang dianggap tidak baik, kemudian dihancurkan atau dimusnahkan. Sang Buddha muncul ke dunia, juga hidup, muncul di tengah-tengah masyarakat yang terjebak dalam konsep dualisme semacam ini. Secara sosial, apakah konsep dualisme ini dibutuhkan? Ya, secara sosial dibutuhkan. Namun, ketika konsep dualisme ini dipergunakan untuk menyakiti, dipergunakan untuk menghancurkan, meniadakan, pada akhirnya konsep dualisme itu kemudian merugikan pihak-pihak tertentu dan menguntungkan pihak-pihak yang lainnya. Nah, oleh karena itulah kemudian Sang Buddha memilih suatu konsep yang tidak lagi terjebak dalam konsep dualisme ini. Sang Buddha menyadari bahwa konsep dualisme ini hanya berlaku di level sosial. Oke, diterima. Tetapi ini tidak berlaku dalam kehidupan spiritual. Konsep dualisme tidak berlaku dalam pengembangan batin. Sekali lagi, konsep dualisme ini hanya berlaku untuk kepentingan sosial, untuk membangun masyarakat. Tetapi tidak berlaku sama sekali untuk membangun kehidupan spiritual. Nah, oleh karena itu, kalau sebenarnya kita melihat dalam Aganya Sutta, justru ketika masyarakat itu belum terjebak dalam dualisme, masyarakat sangat damai.
masyarakat sangat tenang, masyarakat sangat nyaman hidupnya. Tapi ketika masyarakat sudah terjebak dalam dualisme, karena ini mau tidak mau, berlaku di tengah-tengah masyarakat, berevolusi di tengah-tengah masyarakat, kemudian masyarakat pun secara lambat laun terjebak dalam konflik. Nah, oleh karena itu, mereka yang terjebak dalam dualisme, mau tidak mau, akan terjebak dalam konflik. Nah, ketika konsep dualisme ini kita masukkan, kita bawa ke dalam diri kita, kita pun kemudian akan terjebak dalam konflik. Kita akan terjebak dalam penghakiman. Kita akan terjebak dalam penilaian. Kita akan terjebak dalam judgment. Kita akan terbiasa menjadi orang yang judgmental. Saya ini orang yang tidak baik. Saya ini orang yang buruk. Saya ini orang yang jahat. Atau sebaliknya. Saya ini orang yang baik, orang hebat, orang luar biasa. Konsep dualisme yang diajarkan di tengah-tengah masyarakat kemudian kita bawa ke dalam diri kita. Ketika kita dihadapkan pada praktek, ketika kita dihadapkan untuk terjun dalam praktek yang nyata, konsep dualisme semacam ini justru akan semakin menenggelamkan kita dalam penderitaan. Nah, oleh karena itu, setelah memberikan statement bahwa dunia ini tergantung pada dualisme antara ada dan tidak ada, Sang Buddha kemudian memberikan penjelasan bahwa bagi mereka atau bagi orang-orang yang melihat awal mula dunia sebagaimana apa adanya dengan pandangan yang benar, dengan kebijaksanaan yang benar, dia tidak akan mungkin terjebak dalam pandangan tidak ada terhadap dunia ini. Demikian pula bagi orang-orang yang melihat berhentinya dunia sebagaimana apa adanya dengan kebijaksanaan yang benar, dengan pandangan yang benar, tidak akan muncul pandangan tentang keberadaan terhadap dunia itu. Nah, oleh karena itu, mereka yang mampu melihat awal mula dunia, maksudnya di sini adalah awal mula dunia. Apa yang dimaksud dengan dunia di sini adalah dunia pengalaman. Apa yang dimaksudkan di sini adalah pengalaman kehidupan kita. Kalau mereka mampu melihat awal mula dunia, awal mula pengalaman, dia tidak akan terjebak dalam konsep tentang ketiadaan. Demikian pula kalau dia mampu melihat berhenti seluruh pengalaman, proses pengalaman, dia tidak akan melihat bahwa dunia itu ada. Nah, di sini sebenarnya mereka yang mampu melihat dengan benar, memiliki kebijaksanaan yang benar, tidak akan terjebak dalam konsep ada dan tidak ada.
Mereka yang mampu melihat dengan baik, melihat dengan kebijaksanaan yang benar, dia tidak akan terjebak dalam konteks, dalam konsep dualisme. Dia tidak akan menjadi orang yang judgmental, dia tidak akan menjadi orang yang menilai, tidak akan menjadi orang yang kemudian suka menghakimi. Ketika pengalaman muncul, dan pengalaman itu dalam bentuk apapun, dia akan melihatnya sebagai pengalaman murni pengalaman. Just it, kata Michael Jackson. Tidak lebih dari itu. Dia tidak melihat pengalaman itu sebagai baik dan buruk, sebagai ada dan tidak ada, sebagai layak dan tidak layak. Pengalaman adalah pengalaman. Murni sebagai pengalaman begitu saja. Tapi ketika kita masih dicengkeram oleh obsesi, oleh kemelekatan, oleh berbagai bentuk kotoran batin, rasa suka dan tidak suka. Apapun pengalaman yang masuk dalam diri kita, apapun pengalaman yang kita alami, kita nilai. Dari sisi baik ataupun buruknya. Dari sisi layak maupun tidak layaknya. Atau kalau kita berbicara tentang ku salah dan aku salah, kita nilai. Oh, ini ku salah, ini aku salah. Kita tidak mau melihat pengalaman itu murni sebagai pengalaman. Kita selalu menilai, selalu mengklasifikasikan, selalu berusaha untuk melihat pengalaman itu dari perspektif dualisme. Kalau tidak baik ya buruk. Kalau tidak menyenangkan ya menyenangkan. Nah, itulah yang kemudian kita lakukan dari waktu ke waktu. Akhirnya apa? Begitu kita melihat pengalaman kita dari sisi baik dan buruknya, dari sisi layak dan tidak layaknya. Kalau pengalaman itu baik, pengalaman itu layak, kita bersenang-senang. Kita senang, wah, luar biasa diri saya mampu mengalami pengalaman semacam ini. Saya adalah orang yang paling beruntung. Saya adalah orang yang hebat, saya adalah orang yang luar biasa. Itu yang kemudian terjadi. Kalau pengalaman itu menyenangkan, kalau pengalaman itu kita anggap baik. Tapi begitu pengalamannya itu kita anggap tidak baik, kemudian kita menilai, kita menganggap apa yang terjadi itu sesuatu yang hina, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak layak, sesuatu yang kemudian tidak seharusnya untuk dialami. Ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Contoh. Begitu saya memberikan penjelasan seperti ini, kemudian penjelasan ini dianggap dangkal, dianggap tidak baik, dianggap tidak layak. Timbullah rasa suka dan tidak suka di situ. Timbullah kemudian penilaian, penghakiman. Tahu penjelasannya ini kurang baik.
Oh, penjelasannya ini kurang layak. Oh, penjelasannya ini kurang mendalam. Oh, penjelasannya ini kurang begitu otentik, misalnya. Kita terjebak dalam penghakiman yang secara terus-menerus, yang pada akhirnya menimbulkan kekecewaan, ketidaksukaan, dan kekecewaan, ketidaksukaan itu adalah duka. Oleh karena itulah di sini dalam konteks ini sangat jelas. Sang Buddha ingin memberikan pesan mereka yang sanggup melihat awal mula munculnya dunia sebagaimana apa adanya. Atau berhentinya pengalaman dengan kebijaksanaan yang benar. Dia tidak akan mungkin terjebak dalam dualisme. Dia tidak akan mungkin terjebak dalam penghakiman dan penilaian. Tetapi selama kita ini masih dihantui, masih dicengkerang oleh rasa suka dan tidak suka, selama itu pula, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kemudian kita cium, kita rasa, kita sentuh, kita pikirkan, selalu kita nilai dari perspektif baik dan buruk, layak tidak layak, benar dan salah, itu terus yang akan terjadi. Nah, oleh karena itu, sebenarnya kalau kita mau melihat dengan benar, melihat dengan baik, yang namanya sati, kesadaran yang kita kembangkan, itu terlepas dari konteks dualisme. Pada saat kemarahan muncul, tidak kita lihat kemarahan itu sebagai baik dan buruk. Nanti dalam minggu yang akan datang, kita akan bahas tentang Mahasatipatthana Sutta. Dan sangat jelas, seluruh Mahasatipatthana Sutta tidak akan mengatakan antara baik dan buruk. Tidak akan mengelompokkan pengalaman itu dalam konteks baik dan buruk. Layak tidak layak. Menyenangkan tidak menyenangkan. Sati yang diajarkan oleh Sang Buddha itu terlepas dari konteks dualisme. Nah, oleh karena itu, mereka yang sanggup memahami ajaran ini, timbullah kedamaian dalam dirinya. Timbullah ketenangan dalam dirinya. Dia tidak akan lagi berkonflik dengan apapun yang dia alami. Pada saat dia melihat, pada saat dia mendengar, pada saat dia mencium bau, mengecap rasa, bersentuhan, ataupun pada saat sedang berpikir. Seorang arahat, orang yang terbebaskan, dia masih makan. Makanan yang sama persis seperti manusia biasa. Dia masih mendengar segala bentuk ucapan, segala bentuk suara, persis sama seperti orang-orang biasa. Tetapi karena mereka ini punya sati, tidak lagi terjebak dalam dualisme. Mereka tidak lagi menghakimi antara baik dan buruk. Mereka tidak lagi menilai layak dan tidak layak. Dia akan melihat pengalamannya murni sebagai pengalaman. Kalaupun ketika
kalaupun dia bertemu dengan makanan yang pedas misalnya, yang asin misalnya, dia hanya melihat itu sebagai pengalaman yang terjadi begitu saja. Namun begitu kita masih terobsesi pada rasa suka dan tidak suka, ya kita mau tidak mau, kemudian terjebak dalam penderitaan yang berkelanjutan. Dalam penderitaan yang terus-menerus. Cobalah perhatikan dengan jelas, amati dengan jelas. Apakah sati yang kita kembangkan itu untuk mengembangkan konsep dualisme ataukah justru untuk melepaskan diri kita sepenuhnya dari konsep dualisme. Cobalah amati, perhatikan dengan jelas. Pada saat Anda melihat, sekedar melihat. Pada saat Anda mendengar, sekedar mendengar. Lalu di mana penghakimannya? Kita tidak diajarkan oleh Sang Buddha untuk ketika melihat, itu kemudian menilai, oh ini apa yang saya lihat baik, oh ini yang saya lihat buruk. Tidak. Atau ketika kita mendengar, kita tidak diajarkan untuk mendengar hanya yang baik-baik saja. Kita tidak diajarkan untuk menghindari apa yang buruk, mendengar untuk yang buruk-buruk begitu. Atau ketika kita mencium bau, kita tidak diajari untuk mencium hanya yang harum-harum saja dan menghindari bebauan yang tidak harum, yang tidak menyenangkan. Tidak. Sang Buddha mengajarkan kepada kita melihat, sekadar melihat. Mendengar, sekadar mendengar. Merasakan yang meliputi hidung, lidah, dan juga fisik atau kulit kita. Sekadar merasakan. Dan berpikir, sekadar berpikir. Ketika kita sekadar berpikir, ketika kita sekadar melihat, sekadar mendengarkan, sekadar merasakan, di mana baik dan buruknya? Di mana penilaian itu bisa muncul? Tidak mungkin. Penilaian itu akan muncul. Tidak memungkinkan. Tidak bisa ada kesempatan yang akan muncul untuk memberikan penilaian antara baik dan buruk. Ketika kita benar-benar mengajarkan, benar-benar mengimplementasikan ajaran Sang Buddha. Namun, ketika kita memahami ajaran Sang Buddha hanya sepihak saja, separuh saja, sepenggal saja, dhamma yang kita ketahui, dhamma yang kita pelajari, itu kemudian kita pergunakan untuk menghakimi dunia ini. Untuk menghakimi apa yang kita lihat, untuk menghakimi apa yang kita dengar, untuk menghakimi apa yang kita cium, untuk menghakimi apa yang kemudian kita kecap, untuk menghakimi apa yang kemudian kita rasakan, kita sentuh, dan untuk menghakimi apa yang kemudian kita pikirkan. Jika itu yang terjadi, bukan dukkha nirodha yang akan kita alami. Bukan berhentinya dukkha, bukan berhentinya penderitaan. Tetapi penderitaan yang berkepanjangan. Penderitaan yang akan terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Inilah yang akan terus terjadi.
Nah, oleh karena itu, memiliki pandangan benar sangat penting. Bahwa yang namanya pandangan benar itu adalah pandangan yang terlepas dari konteks baik dan buruk, dari konteks dualisme, layak tidak layak, menyenangkan tidak menyenangkan. Namun ketika kita masih belum sanggup untuk masuk ke sana, sesungguhnya sehebat apapun kita, seluar biasa apapun pengetahuan yang kita miliki, ya kita juga tidak ada apa-apanya. Kita tidak akan memiliki pandangan yang benar selama kita masih terjebak dalam dualisme. Kita masih akan terus menderita selama kita masih memegang konsep dualisme. Oleh karena itulah, Sang Buddha muncul ke muka bumi ini, tujuan utamanya adalah agar manusia itu kemudian bisa terlepas dari konsep dualisme. Dalam salah satu sutta, dalam Sutta Nipata, Sang Buddha itu mengatakan, Sanyanca dipencak di agahesung te bicarantik loki. Demikian kalau bahasa palingnya kalau saya nggak salah. Intinya itu, ketika sanya dan diti itu masih dipegang kuat, ketika persepsi, konsep, dan pandangan itu masih kita cengkram dengan kuat, selama itu pula kita akan masih terus mengembara di alam samsara. Bebas dari dualisme berarti bebas dari konsep. Terlepas dari sanya dan diti. Itulah yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, oleh karena itu, sesedikit apapun pengetahuan yang Anda miliki, cobalah pergunakan. Amalkan untuk kemudian melepaskan diri Anda dari dualisme. Ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, oke. Tetapi ketika kita sudah masuk ke dalam, berhubungan dengan pengalaman kita sendiri, bebaskan diri Anda dari konsep dualisme. Tapi sehebat apapun Anda, sehebat apapun diri kita, memiliki pengetahuan, mengetahui ajaran Sang Buddha, tidak akan ada gunanya. Kalau kemudian kita justru terjebak dalam konsep dualisme yang berkepanjangan. Sang Buddha memberikan contoh, memberikan perumpamaan seperti halnya sendok yang dipergunakan untuk nyendok sayur, untuk nyendok sup, segala macam. Tapi sendok itu tidak akan pernah bisa merasakan, tidak akan pernah bisa menikmati bagaimana nikmatnya sayur, nikmatnya sup, nikmatnya lodeh, segala macam. Sendok tetap akan menjadi sendok. Sendok tidak akan pernah mengerti, tidak akan pernah
mampu memiliki pengalaman, ini pedas, ini asin, ini manis, asam, dan sebagainya. Beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah tulisan. Intinya itu mengatakan bahwa Google itu mengetahui segalanya. Apapun yang Anda ketik di Google akan keluar jawabannya. Ya, sesekali waktu dia tidak mampu memberikan jawaban. Tapi lebih sering daripada tidak. Apapun yang Anda ketik, itu akan diberikan jawaban. Oleh karena itu, Google telah dianggap sebagai yang maha mengetahui. Dan bahkan beberapa orang menyembah Google sebagai Tuhan. Tapi apakah kemudian Google adalah orang yang terbebaskan? No. Tidak. Sekalipun mengetahui segalanya, tapi Google itu tidak kemudian terbebas dari penderitaan. Saya yakin seperti Culapantaka. Kalau ditanya macam-macam, dia tidak akan mampu memberikan penjelasan. Tidak akan mampu memuaskan kehausan intelektual kita. Tapi dia adalah orang yang terbebaskan batinnya. Nah, ketika kita masih terjebak dalam dualisme ini, mau tidak mau, penderitaan akan terus kita alami. Nah, mereka yang berpandangan bahwa semuanya ada, dianggap oleh Sang Buddha itu sebagai salah satu pandangan yang ekstrim. Demikian pula yang mengatakan bahwa semuanya tidak ada. Itu juga pandangan yang ekstrim. Sang Buddha sebagai orang itu tidak mau terjebak dalam konsep antara ada dan tidak ada. Oleh karena itu Sang Buddha mengajarkan Dhamma dengan menganut jalan tengah. Sang Buddha tidak ingin terjebak dalam dualisme. Oleh karena itu Sang Buddha keluar dari konsep dualisme itu. Karena ketika Sang Buddha terjebak dalam dualisme, mau tidak mau Sang Buddha harus berdebat. Ketika Sang Buddha menganut pandangan bahwa semuanya itu ada, Sang Buddha mau tidak mau harus berhadapan, berdebat dengan mereka yang berpandangan bahwa semuanya tidak ada. Demikian pula ketika Sang Buddha kemudian menganut pandangan bahwa semuanya tidak ada, Sang Buddha kemudian harus berdebat, berhadapan secara langsung dengan mereka yang menganut pandangan bahwa semuanya itu ada. Oleh karena itu, di sini Sang Buddha tidak mau menghabiskan waktunya hanya untuk berdebat. Sang Buddha tidak mau kemudian terjebak pada logika murni. Yang belum tentu mampu memberikan solusi terhadap penderitaan manusia. Sang Buddha
menyandarkan seluruh ajarannya pada pengalaman langsung. Bagaimana manusia itu berproses. Bagaimana manusia itu kemudian berevolusi dan mampu mengalami penderitaan. Nah, jalan tengah yang dianut oleh Sang Buddha di sini itu memberikan penjabaran tentang paticaksamuppada. Jadi ketika Sang Buddha memberikan penjelasan tentang 12 mata rantai yang menimbulkan penderitaan. Di sini sebenarnya Sang Buddha itu ingin membuat manusia itu mau melihat ke dalam, melihat dirinya sendiri, melihat penderitaannya sendiri. Bukan sekedar berdebat tentang dualisme itu. Bukan sekedar berdebat atas dasar logika murni. Tapi Sang Buddha ingin mengajak kita semuanya untuk melihat diri kita masing-masing. Ketika Sang Buddha mengatakan dengan awija, dengan kebodohan sebagai kondisi, kemudian sangkar akan terbentuk. Di sini kalau kita kaitkan dengan konsep dualisme, ya, sebenarnya ketika pengalaman itu terjadi, misalnya kemarahan muncul dalam diri kita. Ketika kita melihat kemarahan ini dari konsep baik dan buruk, kemudian kita akan memikirkan, oh saya seharusnya tidak seperti ini. Saya ini adalah orang yang tidak baik karena saya masih marah-marah terus. Saya masih memiliki pikiran yang jahat terus. Ini ketika kita terjebak dalam dualisme. Oleh karena itu sangkara itu muncul. Bentuk-bentuk pikiran itu akan terus-menerus berkelanjut, berkesinambungan, muncul dari satu momen ke momen yang lainnya. Tetapi andai kata kebijaksanaan yang kita miliki, wija yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki, apakah bentuk-bentuk pikiran itu akan muncul? Tidak mungkin. Wija itu maksudnya adalah begitu kemarahan kita hanya mengetahui, oh ini ada kemarahan. Selesai sampai di situ. Kita tidak akan terobsesi dengan pikiran kita. Kita tidak akan terobsesi dengan kemarahan yang sedang berproses. Kita tidak akan menghakimi diri kita sendiri. Ini kalau kita punya wija. Ini kalau kita punya pengetahuan. Pengetahuan bagaimana yang disebut sebagai pengetahuan itu adalah kemampuan untuk mengetahui, cukup mengetahui itu saja. Oh ini ada kemarahan. Selesai sampai di situ. Kita kemudian tidak akan terus membawa, mengolah, terus kemudian mengembangbiakkan
Sehingga penderitaan itu mau tidak mau kita rasakan. Inilah yang kemudian diajarkan oleh Sang Buddha. Mengapa kita itu harus keluar dari konsep baik dan buruk, dari konsep dualisme. Karena ketika dualisme itu masih ada, kita tidak mampu melihat dengan baik, tidak mampu melihat dengan benar, kita itu masih bias. Nah, oleh karena itu, kalau memang ingin menghentikan penderitaan, kalau memang ingin terlepas dari samsara, sekarang juga bebaskan diri kita dari konsep dualisme ini. Tapi selama kita masih ingin menderita, kita masih ingin terus berada di samsara, genggam erat konsep dualisme itu. Karena hanya mereka yang sanggup mematahkan rantai dualisme adalah orang-orang yang akan sanggup terbebas dari penderitaan sepenuhnya. Karena jika mereka mampu cukup mengetahui saja, punya wija, dan bukan awija yang dikedepankan. Awija itu artinya ketika kita marah, kita tidak mampu menyadari itu sebagai kemarahan. Ketika keserakahan itu muncul, kita tidak mampu menyadari itu sebagai keserakahan. Ketika kebodohan batin itu muncul, kita tidak mampu menyadari itu sebagai bentuk kotoran batin. Sebenarnya awija itu sangat sederhana. Dan wija itu juga sederhana. Wija itu adalah kemampuan untuk mengetahui, mampu melihat ketika keserakahan muncul, mampu melihat ketika kebencian muncul, mampu melihat ketika kebodohan batin muncul. Ketika itu yang dilakukan, mau tidak mau, seluruh proses samsara akan berhenti secara total. Dan inilah pesan yang sesungguhnya disampaikan oleh Sang Buddha dalam Kacana Bhotta Sutta. Ya. Jadi, ketika seseorang memiliki sati, tidak akan mungkin terjebak dalam dualisme. Tetapi selama seseorang itu masih belum mengembangkan sati dengan baik, belum mengembangkan kesadaran dengan baik, selama itu pula dia akan terus-menerus terjebak dalam dualisme. Baik dan buruk ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat saat ini penting. Tetapi ketika itu sudah berurusan dengan dunia spiritual, dengan praktek kita, dualisme itu tidak dibutuhkan sama sekali. Dan inilah yang diajarkan secara langsung oleh Sang Buddha. Baik dan buruk apakah masih diajarkan oleh Sang Buddha? Ya, untuk kepentingan sosial. Baik dan buruk apakah masih diterima oleh Sang Buddha? Ya, masih diterima untuk kepentingan sosial. Tapi begitu sudah menginjak pada urusan spiritual, ketika kita melihat batin dan jasmani kita,
baik dan buruk itu tidak dibutuhkan sama sekali. Oleh karena itu, ketika Anda sanggup mengembangkan sati Anda, jangan dilihat itu sebagai baik. Ketika Anda tidak mampu untuk mengembangkan sati Anda, jangan dilihat pula itu sebagai sesuatu yang buruk. Ketika sati ada, terima dengan lapang dada. Demikian pula ketika sati itu berhenti, sati itu hilang, sati itu lemah, sati itu tidak ada, juga diterima dengan lapang dada. Disitulah implementasi bagaimana dualisme itu dilepaskan secara total. Tapi ketika Anda bermeditasi, kemudian mampu konsentrasi, Anda senang. Tidak mampu konsentrasi, kemudian Anda merasa susah, merasa meditasinya gagal. Itulah orang-orang yang masih terjebak dalam dualisme. Kalau Anda sanggup menerima dengan lapang dada, menerima dengan baik, penderitaan tidak akan muncul. Anda akan menjadi orang yang damai, orang yang santai, orang yang tenang. Bahagia itu tentu sangat fluktuatif, tetapi damai itu adalah kondisi yang akan dialami oleh mereka yang bisa menerima. Yata butanya nadasana, sebagaimana yang sering kali saya jelaskan, adalah kemampuan menerima sebagaimana yang terjadi. Yang terjadi apa? Satinya sedang lemah. Yang terjadi apa? Satinya sedang kuat. Yang terjadi apa? Satinya sedang ada. Yang terjadi apa? Satinya sedang tidak ada. So what? Karena sati itu pun masih terkondisi. Oleh karena itu sati sekalipun ya kadang ada waktunya hilang, ada waktunya ada. Ada waktunya kuat, ada waktunya untuk melemah. Ini adalah sifat alamiahnya sati. Sifat alamiah konsentrasi juga. Tidak bisa dipaksakan untuk selamanya ada, selamanya kuat, selamanya memiliki sati, selamanya memiliki konsentrasi. Kalau Anda mengharapkan memiliki sati sepenuhnya, mengharapkan memiliki konsentrasi sepanjang waktu, simple saja. Anda tidak memberikan kesempatan kepada sati, kepada konsentrasi, kepada samadhi untuk berproses. Ketika Anda tidak memberikan kesempatan pada apapun yang seharusnya terjadi, untuk terjadi sebagaimana apa adanya, disinilah konsep keakuan itu muncul dan berkembang. Karena Anda menganggap, sati ini milik saya, konsentrasi ini milik saya. Oleh karena itu saya harus bisa ngontrol. Oleh karena itu saya harus bisa mengendalikan. Oleh karena itu saya harus bisa memilikinya. Tapi ketika Anda terjebak dalam konsep semacam itu, karena Anda menganggap ini adalah sebagai properti, sebagai kepemilikan Anda, akhirnya Anda pun kemudian terjebak dalam rasa suka dan tidak suka, terjebak dalam penderitaan. Singkatnya, kalau konsentrasi dimiliki senang, tidak dimiliki kecewa. Kalau kesadaran sati itu dimiliki, Anda bangga. Ketika sati hilang, sati lemah, Anda gundah gulana. Ini yang kemudian akan terus berproses. Ketika Anda itu terjebak dalam pemikiran bahwa semua itu harus dimiliki. Nah, jadi apa yang
menjadi inti ajaran Sang Buddha, itu sebenarnya adalah mengajak kita semuanya untuk membebaskan diri kita dari konsep dualisme. Kalau kita mampu melepaskan diri kita dari konsep dualisme, kita adalah orang yang paling damai di dunia. Kita adalah orang-orang yang bisa hidup tenang ketika badai gelombang kehidupan itu datang. Tetap semangat dimiliki, tetap keyakinan dimiliki, tetap optimisme dimiliki. Tapi kita bisa menghadapinya dengan ketenangan, dengan kedamaian batin, dengan kenyamanan, dan bukan dengan frustrasi, dengan kekecewaan, dengan rasa suka dan tidak suka. Saya kira itulah penjelasan yang bisa saya berikan mengenai Kaccayana Kruta Sutta. Saya kembalikan kepada host untuk memberikan kesempatan sesi tanya. Saya berikan kesempatan untuk bertanya. Ini sudah mulai gerimis lagi, Tim. Sinyalnya kurang bagus mungkin ya. Kurang bagus ya? Tadi aja sih, sekarang udah enggak. Ya, saya berikan kesempatan bagi yang mau bertanya secara lisan maupun tertulis. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Bante? Ya. Ya. Di kehidupan kita, ketika kita sudah berada di tengah-tengah masyarakat, ya, kita harus tahu bahwa dualisme itu dibutuhkan ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat, karena masyarakat kita sudah seperti itu. Kita tidak serta-merta kemudian membebaskan diri dari dualisme itu, kemudian tidak menganggap oh ini baik, ini buruk di tengah-tengah masyarakat. Tidak. Tapi ketika ini sudah berurusan ke dalam, berurusan untuk kepentingan praktek, disitulah kita kemudian harus melihat, mengetahui dengan baik bagaimana seharusnya konsep dualisme itu dilepaskan secara total. Tentu ini akan sulit untuk diterima oleh banyak orang. Tidak akan mudah untuk dicerap oleh semua orang. Tetapi sebenarnya ketika konsep ini mulai dipahami, disitulah juga sebenarnya Silapata Paramasa itu akan dipatahkan. Ya. Selama konsep ini masih dipegang terus, ya Silapata Paramasa itu akan sulit untuk dipatahkan. Karena Silapata Paramasa itu juga berkaitan dengan pembebasan diri dari konsep baik dan buruk. Ini adalah langkah awal. Ketika seseorang mampu mematahkan Silapata Paramasa, itu adalah langkah awal sebenarnya untuk memahami secara keseluruhan pembebasan diri dari konsep dualisme itu. Oleh karena itu, mereka yang mampu mematahkan Silapata Paramasa
rasa kebebasan itu benar-benar dinikmati, benar-benar dirasakan. Ketika Anda biasa dicekoki, biasa dihipnotis dengan konsep dualisme, mendengar penjelasan saya ini tentu tidak akan mudah. Saya yakin itu. Anda tidak akan mudah untuk menerima, tidak akan mudah untuk mencerna. Tapi begitu Anda memahami dengan baik, mempraktikkan dengan baik, mengembangkan kesadaran dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, Anda akan bisa terima. Karena itulah yang Anda latih. Membebaskan diri dari konsep dualisme, itulah yang Anda latih ketika Anda mengembangkan kesadaran. Tapi selama Anda tidak mengembangkan kesadaran, ya selama itu pula Anda terus terjebak dalam konsep dualisme. Ini tentu butuh waktu untuk memahaminya. Tentu butuh usaha yang keras, semangat perjuangan yang tidak sedikit. Oleh karena itu nanti kalau kita lihat dalam Mahasatipatthana Sutta sangat jelas. Sati itu harus dikembangkan dengan penuh semangat. Ya, sati itu pun harus dikembangkan dengan penuh semangat. Nah, oleh karena itu kita hidup di dunia ini, ketika bermasyarakat ya masih dibutuhkan. Karena masyarakat kita itu sudah terjebak. Ibaratnya kita sudah terbiasa untuk hidup menjadi orang gila. Begitu kita menjadi waras, akhirnya kita dianggap sebagai orang yang aneh. Sebagai orang yang tidak kemudian sulit untuk diterima oleh masyarakat yang gila. Tapi ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang waras, justru siapapun yang hadir itu akan dianggap sebagai manusia yang sangat manusiawi. Itu bedanya. Ketika kita hidup di tengah-tengah orang yang gila, kita akan dianggap sebagai orang yang celeneh, orang aneh, orang yang tidak waras. Tapi ketika kita berada di tengah-tengah orang yang waras, kita akan bisa diterima dengan baik, dengan lapang dada, dengan ketenangan, dengan tanpa penghakiman sedikit. Ya, mungkin sudah ada yang mau tanya? Ya, ini ada pertanyaan dari Afan. Pada Afan, dipersilakan. Ya, nama budaya. Selamat malam, sama Nera. Ketemu lagi sama Nera. Selamat malam, Ramau. Ya, sama saya mau tanya yang sama Nera jelaskan kan tentang terbebas dari dualisme sama Nera. Iya. Kira-kira apa mungkin ya sama Nera ya kita sebagai manusia biasa bisa terbebas dari dualisme? Karena kalau saya membayangkan ya sama Nera, nah, kayaknya kok rasanya tidak mungkin ya sama Nera ya, karena kalau kita bebas dari dualisme, apakah kayak seolah-olah kita seperti jadi orang yang bagaimana gitu sama Nera? Apakah seperti robot gitu ya yang tidak ada senang susah, benar salah gitu ya sama Nera. Jadi apakah memang terbebas dari dualisme ini hanya untuk orang-orang mungkin yang sudah batinnya mencapai tataran tertentu gitu sama Nera? Itu sama Nera mungkin bisa lebih menjelaskan. Terima kasih sama Nera. Ya.
Kalau kita tidak memungkinkan untuk terbebas dari dualisme, berarti tidak memungkinkan untuk mempraktekkan sati. Ya, karena sekali lagi saya sampaikan tadi bahwa ketika kita mempraktekkan sati, tepat saat itu pula kita itu terbebas dari dualisme. Itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya sati yang kita kembangkan itu apa? Itu adalah membebaskan diri dari dualisme sebenarnya. Itu adalah latihan untuk membebaskan diri dari dualisme. Nah, ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, sekali lagi itu masih dibutuhkan. Oleh karena itu kan Sang Buddha juga masih mengajarkan moralitas. Masih menerima moralitas yang diajarkan oleh masyarakat. Pancasila itu adalah ajaran moralitas yang diterima oleh masyarakat. Sang Buddha terima. 10 sila itu adalah moralitas yang diterima oleh masyarakat. Sang Buddha terima. 227 sila itu adalah ajaran moralitas yang diterima oleh masyarakat. Sang Buddha juga terima. Itu. Tapi nanti begitu sudah berurusan dengan batin dan jasmani kita, ya. Ketika kita masih berurusan dengan masyarakat, berurusan dengan dunia sosial, dualisme dibutuhkan. Ya, dualisme itu dibutuhkan. Ketika saya berbicara dengan Romo Afan begini, kan kita juga berkomunikasinya masih dalam konteks dualisme. Karena saya harus melihat dari konteks baik dan buruk juga. Tapi ketika itu sudah masuk ke dalam diri kita masing-masing, saya melihat diri saya sendiri, Romo Afan melihat Romo Afan sendiri, nah disitulah dualisme itu tidak dibutuhkan. Ya, jadi ini harus dipahami dalam dua konteks yang berbeda. Ya, jadi jangan dicampur aduk. Kalau kita mengimplementasikan bebas dari dualisme ini di tengah-tengah masyarakat, ya kita digebuk. Itu karena ketika kita merasa bahwa dualisme itu tidak perlu lagi, kemudian kita membunuh orang sesukanya. Karena kita menganggap baik dan buruk tidak ada. Itu. Nah, oleh karena itu, kita bisa menyakiti siapa saja. Nah, secara sosial dualisme itu dibutuhkan, tetapi secara spiritual tidak dibutuhkan sama sekali. Jadi bebas dari dualisme itu adalah untuk kepentingan ke dalam, bukan untuk kepentingan keluar. Ini adalah untuk kepentingan internal, bukan kepentingan eksternal. Ini adalah untuk kepentingan spiritual, bukan kepentingan sosial. Itu yang perlu dipahami. Ya, jadi sangat memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, sati itu tidak mungkin dipraktekkan. Itu karena sati ini adalah latihan pembebasan diri dari dualisme. UPK juga begitu. UPK, panya, atau kebijaksanaan, yata bhutanya nadasana, semuanya itu adalah pembebasan diri dari dualisme. Jadi ketika orang sudah memiliki keseimbangan batin, memiliki UPK, itu karena apa? Karena dia terbebas dari konsep dualisme itu. Sehingga dia bisa seimbang batinnya. Sekalipun batinnya bergejolak, dia santai menghadapinya. Dia melihat bahwa batin yang bergejolak itu adalah sifat alamiah batin itu sendiri. Apakah seorang arahat batinnya tidak bergejolak? Bergejolak. Tetap bergejolak. Tetapi dia mampu terima itu dengan ketenangan. Mampu terima itu sebagai realitas, kenyataan hidup. Jadi tenang itu bukan berarti tidak ada sama sekali. Bukan berarti batinnya kosong, melompong, itu enggak. Tenang itu artinya mampu menghadapi situasi yang bagaimanapun. Tenang itu berarti mampu menghadapi kondisi seburuk apapun. Dan dia tidak terpengaruh. Itu saja yang dimaksud dengan UPK.
yang dimaksud dengan ketenangan. Ya, UPK sati, ketika sati dipraktekkan itu juga ada UPK-nya. Karena begitu kita misalnya muncul kemarahan dalam diri kita, oh ini muncul kemarahan, kan kita santai, kita tenang waktu itu, kita damai waktu itu, kita tidak bereaksi waktu itu. Tapi begitu ada kemarahan muncul dalam diri kita, wah, saya kok masih marah begini ya? Saya kalau marah seperti ini kan ini karma buruk. Ini tidak baik untuk saya. Itu kan reaksi. Disinilah kita masih terjebak dalam baik dan buruk. Kalau memang batinnya sedang marah, batinnya sedang bergemuruh, cukup disadari, cukup diketahui, oh ini ada kemarahan. Itulah UPK, itulah sakti. Itulah yata bhutanya nadasana, dan itulah kebijaksanaan yang sesungguhnya. Jadi kebijaksanaan yang sesungguhnya itu bukan berarti kita memiliki pengetahuan yang banyak, mampu menghafalkan Tipitaka. No. Bijaksana itu artinya mampu memiliki mata, mampu memiliki pengetahuan langsung terhadap apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam diri sendiri. Kata bijaksana itu berasal dari kata wicaksana. Bijaksana itu berasal dari, awalnya itu berasal dari kata wicaksu. Caksu itu bahasa Sanskerta sebenarnya. Caksu itu artinya mata. Jadi mereka yang memiliki mata. Mata apa? Mata batin di sini. Karena mampu melihat. Itu. Nah, oleh karena itu, ketika batin kita mampu melihat dengan baik, mampu melihat dengan ketenangan, mampu melihat dengan kedamaian, mau dikatakan seperti robot, no problem. Makanya, seperti Sang Buddha kan mengajarkan kepada Pahija, melihat sekadar melihat. Tidak ada reaksi waktu itu. Tapi di tengah-tengah masyarakat, ketika ada kecelakaan, misalnya apakah kita melihat sekedar melihat? No. Kita tetap, mereka yang praktek justru akan terpanggil untuk menolong. Mereka akan menolong semampunya. Sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dia. Kalau dia tidak mampu, dia tidak akan memaksakan diri. Itulah kebijaksanaan. Ada orang-orang yang dalam kondisi semacam ini, dalam kondisi susah semacam ini, kemudian merasa kasihan kepada semua orang. Lah yang perlu dikasihani berapa orang sih? Karena semuanya juga menderita. Semuanya susah. Banyak karyawan yang di PHK karena bos tidak sanggup untuk membayar gaji karyawannya. Banyak orang yang menderita, tidak mampu untuk bernapas karena terserang virus. Lalu mana yang kita utamakan? Siapa yang butuh kita tolong? Nah, disinilah kita itu kalau memang mau menolong, tolonglah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Kalau tidak sanggup, tidak mampu, jangan dipaksakan. Itulah kebijaksanaan. Kalau kita memaksakan diri, kemudian kita berusaha untuk menolong semua orang, jangankan kita, hartanya orang yang paling kaya di dunia ini sekalipun untuk menolong semua orang juga tidak cukup. Tidak akan cukup itu. Nah, oleh karena itu ya, di sini kita perlu punya kebijaksanaan. Ya, kita perlu memiliki yang namanya mata. Mata untuk apa? Melihat kapasitas dan kemampuan kita. Itu. Jadi, ketika kita berlatih dengan baik, bukan berarti kita menjadi orang yang pasif. Bukan berarti kita menjadi orang yang tidak memiliki kemauan untuk menolong. No. Justru mereka yang
praktek dengan baik, memiliki tekad, kemauan untuk menolong sesama dengan baik. Tapi dia juga mampu melihat kapasitas dan kemampuan dia. Ya, itu. Jadi konsep dualisme ini perlu dipahami akan berlaku untuk kepentingan spiritual. Tetapi mereka yang telah terbebas dari konsep dualisme ini justru ya, memiliki batin yang penuh cinta kasih. Artinya begitu ada orang yang berkesusahan, ada orang yang membutuhkan pertolongan, dia akan tolong. Bukan berarti dia menjadi robot. Begitu ada ada orang kecelakaan di depan mata, oh lihat sekedar melihat, what a nonsense. Itu bukan begitu caranya. Itu justru mereka yang praktek dengan baik, sukses, bahkan sukses dalam praktek, itu adalah orang-orang yang terpanggil untuk menolong. Oleh karena itu, Sang Buddha, begitu ada orang yang berkesusahan, justru Sang Buddha sangat terpanggil untuk menolong. Oh, ini orangnya butuh ditolong untuk dibebaskan dari penderitaan. Ketika Sang Buddha mengetahui Mahakasapa bersaudara misalnya, butuh ditolong mereka, Sang Buddha datangi. Bahkan kalau dalam kitab-kitab komentar diceritakan bahwa setiap pagi Sang Buddha itu selalu menggunakan mata dewanya untuk melihat siapa sih yang butuh ditolong. Sang Buddha bebas dari dualisme, tetapi setiap pagi justru Sang Buddha menggunakan mata dewanya untuk melihat secara nyata siapa saja yang butuh ditolong. Itu. Nah, oleh karena itu bebas dari dualisme justru memiliki memiliki kebutuhan, memiliki keinginan, bukan keinginan tepatnya, memiliki kesadaran sosial yang sangat tinggi. Mereka justru bukan orang-orang yang selfish. Ada masyarakat yang butuh, dia tenang-tenang saja, santai-santai saja, duduk-duduk saja. No. Mereka adalah orang-orang yang ringan tangan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Itulah orang-orang yang justru telah terbebas dari dualisme. Oleh karena itu, konsep non-dualisme itu sangat memungkinkan untuk dipraktikkan dengan baik di tengah-tengah masyarakat sekali. Ya, itu jawaban saya. Silakan pertanyaan. Ini ada pertanyaan tertulis dari Feni. Apakah ada hubungan konsep dualisme dengan kecenderungan aku, milikku, diriku? Dari yang cocok atau sesuai dengan yang disukai akan membuat menyetujui dan sebaliknya. Apakah demikian? Tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika seseorang masih terjebak dalam konsep dualisme, dia mau tidak mau akan selalu memegang dengan erat, terobsesi bahasa umumnya, terobsesi dengan kuat bahwa ini adalah baik, ini adalah buruk, ini adalah menyenangkan, ini tidak menyenangkan. Karena di situ yang akan bermain itu adalah egonya. Dia berusaha hidup untuk memuaskan egonya. Oleh karena itu, mereka yang masih terjebak dalam dualisme, mau tidak mau, akan terus-menerus. Keakuannya sangat kuat. Oleh karena itu, ketika kita sudah bicara tentang pencapaian kesucian, ketika Sakaya Diti diputuskan, Silapata Paramasa juga diputuskan. Kalau itu dipahami dengan baik, itu akan memberikan jawaban yang terbaik. Tapi selama
Sakayaditi dan Silabhata Paramasa itu tidak dipahami dengan baik, pertanyaan itu akan terus muncul. Tapi selama Sakayaditi ini dipahami dengan baik, dipahami, mampu diputuskan dengan baik, mau tidak mau, Silabhata Paramasa itu diputuskan dengan baik juga. Keraguan-keraguan juga diputuskan. Tidak mungkin untuk tersisa. Oleh karena itu, kalau kita bicara dengan praktek, mereka yang mematahkan keakuan, justru di situ mereka mampu mematahkan juga konsep dualisme, sekalipun itu masih di level yang paling awal. Oleh karena itu, disinilah pembuka sebenarnya. Ketika pencapaian kesucian pertama itu dicapai, disinilah pembuka konsep dualisme itu mulai terbuka, mulai terlepas. Dan tentu konsep dualisme ini baru akan terselesaikan habis secara total ketika seorang menjadi arahat. Itu karena sekalipun dalam konsep anagami itu tetap ada dualisme itu. Sekalipun itu sudah menjadi sangat halus. Ketika seorang menjadi arahat, barulah konsep dualisme itu benar-benar diputuskan. Dan konsep keakuan, konsep diri, itu juga benar-benar diputuskan di sini. Segala bentuk konsep diri itu diputuskan. Karena, mengapa saya katakan konsep diri itu diputuskan? Karena ketika seseorang masih punya kesombongan misalnya, dia masih menilai dirinya itu dari sisi baik, sisi sisi rendah, setara, ataupun lebih tinggi. Itu bisa terjadi karena apa? Karena konsep keakuannya itu masih ada. Konsep tentang dirinya itu masih ada. Sehingga dia masih membandingkan antara dirinya dan orang lain. Ketika dia sudah memutuskan konsep dualisme, dia melihat manusia sekedar manusia. Dia melihat kehidupannya sekedar sebagai kehidupan. Tidak lagi dari sisi baik dan buruknya. Tidak lagi dari sisi salah dan benarnya. Oleh karena itu, kalau ingin melihat dengan jelas, saran saya, pahamilah Sakayaditi dan Silabhata Paramasa. Itu yang langkah awal. Selama itu masih belum dipahami, masih belum dipatahkan, masih belum dimengerti, diberikan penjelasan seperti apapun, tidak bakal mengerti. Karena semakin dilogikakan, semakin konsep ini membingungkan. Konsep ini akan membuat kita bebas dari kebingungan kalau dipahami secara langsung, dimengerti secara langsung, dialami secara langsung. Bagaimana dualisme itu kemudian memiliki keterkaitan dengan Silabhata Paramasa. Bagaimana konsep aku, diriku, dan milikku itu memiliki keterkaitan sangat kuat dengan Sakayaditi. Saya kira jawabannya. Ya, masih ada pertanyaan tertulis dari Si Jung.
Bagaimana seharusnya kita melatih diri tentang perasaan? Mohon penjelasannya. Tentang perasaan? Tentang perasaan itu, Tin? Ya, Halo, tentang Tin? perasaan. Ya, tentang perasaan. Nah, itu nanti dibahas di momen selanjutnya saja. Oke. Nunggu ini apa? Nunggu pembahasan Mahasatipatthana Sutta. Oke, ini kemudian dari Valencia. Dalam komunikasi keseharian kita selalu dituntut untuk beropini. Misalnya dari hal yang kecil hingga hal yang lebih kompleks. Dalam hal kecil misalnya, makanan ini enak tidak? Dalam hal yang lain, orang akan berdiskusi akan satu hal dan kita yang terlibat dalam diskusi itu akan selalu mengeluarkan opini kita. Tapi kita kan tidak bisa selalu netral beropini. Bagaimana untuk keseharian kita seperti itu? Apakah sesuai dengan topik dualisme ini? Terima kasih. Saya tadi sudah sampaikan bahwa dalam hidup bermasyarakat, dualisme itu kan masih dibutuhkan. Ya. Jadi, ketika bermasyarakat, kalau memang kita masih butuh beropini, apakah salah? No. Karena itu adalah tuntutan masyarakat. Kecuali masyarakat tidak menuntut, kemudian kita beropini, nah itu yang kemudian perlu dipertanyakan. Nah, ketika memang kita di tengah-tengah masyarakat butuh beropini, beropinilah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Tidak perlu khawatir, tidak perlu kemudian merasa resah, takut, selama opini itu masih bisa diterima oleh orang pada umumnya. Ya, kadang-kadang ada waktunya kita beropini, dan opini kita itu ya tidak bisa diterima orang. Ya di situ kita juga harus bisa terima dengan lapang dada, terima dengan baik, sehingga tidak akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan untuk diri kita sendiri, juga untuk lingkungan sekitar kita. Tapi selama kita beropini, kemudian kita tidak terima, ya kemudian kita akan menderita. Oleh karena itu ya, lihat situasinya. Situasinya seperti apa? Salah satu statement dalam Madhyamika Karika itu, kalau tidak salah, dunia spiritual itu diawali dari dunia sosial. Yang untuk bisa melangkah lebih tinggi itu harus memahami dunia sosial. Oleh karena itu, karena dunia sosial seperti bagaimana Sang Buddha tadi, Sang Buddha itu hidup di tengah-tengah masyarakat. Tergantung pada masyarakat. Hidup bersama masyarakat. Oleh karena itu ya, tepat saat itu kemudian Sang Buddha tetap mendengarkan opini orang. Juga beropini kadang-kadang. Ketika opini itu dibutuhkan. Ketika para raja datang, kemudian mereka membutuhkan opini dari Sang Buddha beropini. Ketika para tokoh-tokoh masyarakat datang membutuhkan opini dari Sang Buddha beropini. Sang Buddha tidak diam saja, karena itu adalah kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kalau memang situasinya menuntut kita untuk beropini ya, sesuai dengan kebutuhan yang ada. Tapi kalau memang situasinya tidak menuntut
kita tidak untuk beropini. Kalau memang situasinya menuntut kita untuk diam, diam. Karena itu adalah yang terbaik. Ya, lihatlah situasi dan kondisi, dan ini pula yang disebut sebagai kebijaksanaan. Bijaksana mampu melihat situasi dan kondisi. Ini juga bagian dari kebijaksanaan. Saya kira itu jawabannya. Ya. Masih ada pertanyaan tertulis dari Mulyadi. Apakah terbebas dari dualisme itu adalah ajaran Buddha dalam Mahasatipatthana Sutta, di mana kita mengamati internal dan eksternal tanpa kemelekatan dan kebencian? Saya rasa tadi sudah saya sampaikan bahwa sati yang dilatih, sati yang dikembangkan, itu adalah latihan untuk membebaskan diri dari konsep dualisme. Oleh karena itu, ketika sati itu dimiliki, selama itu pula dualisme tidak akan mungkin berkembang dalam diri kita. Tapi selama sati itu tidak dikembangkan, tidak dimiliki, selama itu pula dualisme akan terus mengobsesi kita. Ya. Jadi, apa yang diajarkan oleh Sang Buddha itu adalah bagaimana caranya agar kita ini terbebas dari dualisme. Karena dualisme itulah yang sesungguhnya terus mengobsesi kita. Dualisme itulah yang kemudian menyebabkan kita menderita. Dari waktu ke waktu, dari momen ke momen, dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Dan bahkan tidak jarang ada yang memaksakan orang untuk menerima kebenaran misalnya yang mereka anut. Idam mewa sacang mukang anyang. Hanya ini yang paling benar, yang lainnya salah. Itulah bagaimana seseorang sesungguhnya terobsesi begitu kuat terhadap kebenaran yang dia pegang, dan dia melihat seluruh kebenaran yang dimiliki oleh orang itu adalah kebenaran yang salah. Itu adalah salah. Tidak benar. Oleh karena itu, bahkan tidak jarang ada yang kemudian memaksakan untuk mengeliminasi, memusnahkan orang-orang yang tidak sepaham. Inilah bagaimana sebenarnya kondisi masyarakat yang terjebak dalam dualisme itu. Terobsesi dalam dualisme itu. Ketika mereka terobsesi begitu kuat dalam konsep dualisme dan tidak bisa menerima orang-orang yang memiliki pandangan yang berbeda. Timbullah percekcokan, timbullah pertengkaran, timbullah kemudian pemusnahan. Karena dia tidak bisa menerima pandangan orang lain. Ya? Jadi ketika seseorang itu kemudian mengembangkan sati dengan baik, mengembangkan kesadaran dalam kehidupan mereka dengan baik, mereka kemudian akan mampu membebaskan diri mereka dari konsep dualisme. Karena ketika seseorang memiliki sati, dia akan melihat, sekedar melihat, tanpa menilai, tanpa menghakimi. Ya, saya kira itu. Apakah masih ada pertanyaan?
Ini ada pertanyaan dari Brian. Dari Brian itu dengarkan ceramah saya yang tentang itu tiga belenggu yang pertama itu yang mana itu? Ini ada pertanyaan dari Brian. Oh iya. Tolong jelaskan kriteria Silabbata Paramasa. Itu sudah saya berikan penjelasan yang detail dan lengkap dari itu waktu saya memberikan penjelasan tentang dasa samyojana. Mungkin Pak Brian bisa kirimkan emailnya lagi ya. Saya kirimkan Dhamma-talk yang sebelumnya. Kalau tidak ada, sudah tutup.